Ibu, apa kabarnya? Anak baik, anak hebat, anak kompak. Jumpa kembali dengan Ibu Habur Sembiring dengan materi IPA pencemaran lingkungan. Perhatikan aktivitas ikan. Ikan yang diberi deterjen dan ikan yang tidak diberi deterjen. Dapat kamu simpulkan, maka ikan yang mengalami kematian terlebih dahulu adalah ikan yang diberikan deterjen. Ikan yang diberikan deterjen ini aktif bergerak untuk mengikat oksigen. Manusia adalah penyumbang terbesar terhadap pencemaran. Manusia memiliki kewajiban memelihara, menjaga, menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Berdasarkan macamnya, maka pencemaran dapat dibedakan menjadi: pertama, pencemaran tanah; kedua, pencemaran udara; ketiga, pencemaran air; keempat, pencemaran suara. Pencemaran adalah masuknya satu zat ke dalam suatu habitat, di mana keberadaan zat tersebut dapat mengubah fungsi atau peran habitat tersebut. Suatu zat dikatakan pencemar adalah bila melebihi jumlah di dalam satu tempat. Kedua, ketika berada pada waktu yang tidak pas. Ketiga, ketika berada pada tempat yang tidak pas. Pencemaran yang pertama adalah pencemaran air. Masuknya zat tertentu ke dalam air yang menyebabkan fungsi air menjadi berubah, menyebabkan air menjadi tercemar. Tahukah kamu, di Sungai Sengkareng, Pekalongan, pada bulan Maret yang lalu banyak ikan yang mati. Kenapa banyak ikan yang mati? Tentu jawabannya adalah karena air terkena pencemaran. Menurut kamu, apakah perbedaan air tercemar dan perbedaan air tak tercemar? Perhatikan saja air minum kamu dengan air cemberan dekat rumahmu. Maka kamu akan melihat perbedaan daripada air bersih dengan air tercemar. Bisa kamu perhatikan dari warna, bau, suhu, dan endapannya. Pernahkah kamu melihat petani gagal panen? Tanah kritis. Ini disebabkan karena tanahnya sudah tercemar. Perhatikan saja beberapa waktu yang lalu, Desa Lokordowo, Kecamatan Mojokerto, mengalami gagal panen disebabkan karena tanahnya tercemar limbah B3. Limbah B3 berasal dari zat-zat beracun, misalkan limbah medis. Pencemaran berikutnya adalah pencemaran udara. Tahukah kamu, ketika udara sudah lagi tidak memberikan udara bersih kepada organisme, termasuk manusia di sekitarnya, maka udara dikatakan dengan tercemar. India adalah kota tercemar udara nomor 1, khususnya ibu kota New Delhi. Perhatikan saja bagaimanakah kabut di dalam atmosfer mereka. Apa sajakah zat yang menyumbangkan daripada pencemaran udara? Di antaranya adalah sulfur oksida
dioksida, amonia, hidrokarbon, karbon dioksida, nitrogenoksida, sehingga dapat menyebabkan berbagai gangguan sistem pernapasan pada manusia dan hewan yang tinggal di sekitarnya. Pencemaran berikutnya adalah pencemaran suara. Suara-suara bising dan keras apabila melebihi 80 desibel akan menyebabkan pencemaran suara. Ini terjadi di pemukiman dekat lapangan terbang. Pencemaran membawa dampak buruk pada kehidupan manusia dan hewan yang hidup di sekitar kita. Dampak pencemaran yang pertama, lahan menjadi kritis sehingga menyebabkan gagal panen. Yang kedua adalah air menurun kualitasnya, menyebabkan gangguan pada manusia dan hewan di sekitar kita. Yang ketiga, muncul berbagai macam wabah penyakit pernapasan, diare, sistem cerna, dan lain sebagainya. Keempat, terjadinya pemanasan global. Kelima, terjadinya penipisan lapisan ozon. Keenam, hujan asam. Berbagai jenis penyakit. Bagaimanakah cara menanggulangi pencemaran yang lebih banyak disumbangkan oleh manusia? Yang pertama, membuat remediasi. Kedua, bioremediasi. Ketiga, IPAL, instalasi penanggulangan air limbah. Keempat, membuat septic tank untuk menampung ekskresia atau tenja manusia dan hewan untuk mengurangi pencemaran mikroorganisme. Yang kelima, membuat jalur hijau. Yang keenam, tidak membakar sampah. Yang ketujuh, melakukan tindakan 3R. Demikianlah pembelajaran kita tentang pencemaran lingkungan. Ibu berharap dan menghimbau kamu melakukan tindakan hidup sederhana untuk menekan pencemaran, terutama melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Sampai jumpa.